Cinta bukan hanya kata, tapi soal rasa. Kenalkan, nama saya Maya Latif. Peran saya sebagai owner atau pemilik usaha Neng Maisa. Ya, untuk saat ini kami menyediakan olahan berbasis ikan seperti abon ikan tuna, sambal roa, sambal ikan asin, sambal cumi, sambal udang, sambal cakalang. Ada juga abon ayam dan bawang goreng. Usaha ini berdiri dari tahun 2017. Berawal dari dapur rumahan, kami memproduksi sambal roa dengan menggabungkan cita rasa yang otentik dengan rasa pedas. Dan abon ikan tuna yang original dan pedas. Alhamdulillah, respon positif yang kami dapat dari masyarakat sekitar sehingga mendorong pengembangan varian baru untuk produk kami seperti sambal cumi, sambal udang, sambal cakalang, dan sambal duo. Ya, usaha kami ini Neng Maisa didirikan karena adanya potensi bahan baku yang melimpah, peluang pasar yang besar, serta keinginan untuk menciptakan produk bernilai tambah dalam pencegahan meningkatnya kasus stunting bagi anak-anak. Terus selain itu untuk meningkatkan ekonomi. Di sisi lain, usaha ini didirikan untuk menghadirkan produk olahan ikan yang higienis, berkualitas, dan menggunakan bahan-bahan alami tanpa bahan pengawet, sehingga dapat dikonsumsi oleh berbagai kalangan. Komoditas utama usaha Neng Maisa adalah hasil perikanan, khususnya ikan roa dan ikan tuna. Ikan roa ini kami olah menjadi sambal roa, bercita rasa khas, sedangkan ikan tuna kami jadikan abon ikan yang praktis dan bergizi. Pemilihan komoditas ini didasarkan pada ketersediaan bahan baku dan tingginya minat pasar, sehingga kami olah secara higienis menjadi produk bernilai tambah. Ya, kalau untuk bahan bakunya kami peroleh dari nelayan lokal yang berada di Donggala atau ke tempat pelelangan ikan, serta supplier lokal untuk ikan roa. Komoditas tersebut kemudian diolah menjadi berbagai produk makanan siap konsumsi bernilai tambah seperti abon ikan tuna, sambal roa, sambal cumi, sambal udang, dan sambal cakalang suwir. Ya, dalam proses pengolahan terdapat beberapa tahapan yang terstruktur untuk menjaga kualitas dan cita rasa produk. Yang pertama, proses dimulai dari pemilihan bahan baku, yaitu ikan segar dan berkualitas agar aman dan lezat saat dikonsumsi. Selanjutnya, ikan ini kami bersihkan. Pada tahap pengolahan awal, ikan roa biasanya sudah diasap atau dipanggang, sehingga kami hanya memerlukan memisahkan antara tulang dan dagingnya. Kemudian setelah itu ikannya dihaluskan sesuai dengan jenis produk yang akan kami buat. Untuk tahap berikutnya adalah kami mencampurkan bumbu, di mana ikan dipadukan dengan berbagai macam rempah-rempah sehingga bisa menghasilkan cita rasa khas. Untuk sambal roa ini kami masak hingga bumbu meresap sempurna sambil diaduk-aduk hingga kering dan bertekstur halus. Setelah pendinginan masuk ke proses kemasan. Kami kemas secara higienis menggunakan wadah yang bersih, kedap udara agar lebih tahan lama. Terakhir, produk kami simpan dengan baik sebelum didistribusikan ke konsumen.
Ya, untuk memastikan produk kami tetap berkualitas hingga sampai ke tangan konsumen, kami tentunya memperhatikan setiap tahapannya, mulai dari pemilihan bahan baku berkualitas, yaitu ikan segar dan bahan pendukung terbaik, agar hasil akhir tetap terjaga. Seluruh tahapan produksi ini dilakukan secara higienis dengan menjaga kebersihan alat, tempat, dan tenaga kerja untuk mencegah kontaminasi. Dalam pengelolaan limbah, kami mencoba mengelolanya seefektif mungkin. Setiap limbah kami pilah antara limbah organik seperti sisa ikan, tulang-tulang kepala, dengan limbah non-organik seperti plastik kemasan. Limbah organik kemudian dimanfaatkan kembali, misalnya sebagai pakan ternak, sehingga tidak terbuang sia-sia. Usaha Neng Maisa juga berperan dalam memperdayakan tenaga kerja lokal dan masyarakat sekitar dalam operasionalnya. Usaha ini melibatkan warga setempat dalam berbagai tahapan produksi, mulai dari pengolahan bahan baku, menjaga kebersihan area produksi, hingga proses pengemasan. Untuk saat ini, sekitar 4 orang turut membantu dalam kegiatan produksi secara rutin. Setelah mengikuti program inkubasi Giat 3, usaha Neng Maisa mengalami perubahan positif yang signifikan. Keterampilan dalam mengolah usaha meningkat, mulai dari manajemen yang lebih terstruktur, pencatatan keuangan, pengolahan stok, hingga perencanaan produksi yang lebih terarah. Dari sisi pemasaran, usaha kami alhamdulillah juga berkembang dengan memanfaatkan media sosial untuk promosi, sehingga jangkauan pasar menjadi lebih luas. Sebelumnya, pentingnya pencatatan keuangan dan perhitungan HPP belum kami pahami dengan baik. Namun setelah mengikuti program inkubasi, semua aspek tersebut menjadi lebih jelas dan dapat diterapkan secara efektif dalam menjalankan usaha. Harapan dan mimpi kami ke depannya itu dapat terus berkembang menjadi usaha yang mandiri, berkelanjutan, dan dikenal sebagai brand terpercaya di bidang olahan hasil perikanan. Dengan dukungan program inkubasi Giat 3, usaha ini juga diharapkan mampu memperluas jaringan pemasaran, baik secara offline maupun online, sehingga produk kami semakin dikenal oleh masyarakat luas.